Selamat pagi semua, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Pak. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak Franz Jonathan Saragi dengan NIM 5233151019. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi topik kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum Bapak lanjut untuk topik kita, ada baiknya kita absensi kehadiran terlebih dahulu ya. Baik, untuk yang pertama, Franz Rifaizal Doyajai. Hadir Pak. Hadir. Selanjutnya Irfan Sarma. Hadir Pak. Hadir. Dan selanjutnya Laili Tanzila. Hadir. Dan selanjutnya Putri Amin. Hadir Pak. Hadir. Selanjutnya Joko Rendarno. Hadir Pak. Hadir. Selanjutnya Parjo. Hadir Pak. Selanjutnya Rifki. Hadir Pak. Selanjutnya Nadif. Hadir Pak. Mungkin ada satu orang saja yang tidak hadir pada pagi harinya. Mungkin anak-anak ada yang tahu gimana kabarnya? Sakit ya Pak. Sakit ya? Iya, Pak. Karena dalam 2 minggu belakang ini dia tidak hadir Bapak ya. Iya Pak. TBC dia Pak, TBC. TBC ya. Biasa dia. Main rokok Pak. Jadi kalau kalian sebagai teman yang baik ya, mungkin kalian ada baiknya kalau memang dia sakit bisa lah kalian kunjungi dia. Dia lagi di rumah sakit ya? Baik, untuk selanjutnya akan Bapak lanjut pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak kita pada pagi hari ini akan mempelajari topik kita yaitu topologi jaringan dasar. Sebelumnya anak-anak, ada nggak yang tahu itu sebelumnya apa itu topologi jaringan dasar? Dapat. Nggak ya? Nah, pengertian dan fungsi dari topologi dasar itu sendiri, topologi jaringan itu, yang kita tahu untuk fungsinya sendiri, topologi jaringan komputer itu adalah metode atau cara yang digunakan agar kita bisa untuk menghubungkan satu komputer dengan yang lainnya. Nah, anak-anak, siapa di sini yang pernah main warnet? Aku Pak. Pernah kan Nadif? Nah, waktu Nadif main warnet itu kan, Nadif minta ke OP warnet itu atau operator warnet itu kan untuk main kan? Coba Nah, sewaktu Nadif minta itu, apa yang dilakukan operator warnet itu? kasih waktu permainan Pak. Nah, betul sekali, memberikan waktu. Jadi kegunaan dari topologi jaringan itu salah satunya itu. Kita ambil contoh di warnet itu. Jadi, sewaktu operator warnet itu menyalakan atau membuat timing untuk PC lain itu, dari operator warnet itu yang menjalankan. Jadi, semisal gitu, kita mau main nih 2 jam misalnya. Dan dari 2 jam itu operator warnet itulah yang menjalankan agar komputer lainnya itu dapat terhubung atau dapat hidup. Itulah yang dinamakan itu operator administrator. Jadi dia yang menghubungkan antara komputer dia sendiri itu dengan komputer lain agar dapat hidup. Nah, struktur jaringan itu sendiri dapat digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, bisa menggunakan kabel ataupun nirkabel. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kalau di warnet itu dia memakai kabel atau nirkabel? Kabel Pak. Kabel lah, ya betul sekali Rifki. Nah, dari kabel itulah disambungkan ada yang namanya switch yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Nah, dalam hal ini juga itu akan memungkinkan user dapat berkomunikasi dengan user lainnya dengan mudah walaupun berbeda tempat. Nah, maksudnya itu ada yang tahu nggak? Siapa sih pernah pakai namanya TeamViewer? Ada yang pernah? Belum. Jadi Bapak akan jelaskan TeamViewer itu dia semacam sejenis perangkat yang bisa menyandingkan perangkat yang kita pakai dengan perangkat yang lainnya. Semisal contoh, kita download dulu TeamViewer di HP ataupun di laptop, lalu di laptop satu lagi kita pakai. Nah, sewaktu kita menyandingkan antara perangkat yaitu menggunakan TeamViewer ini, kita itu akan menyalin ada yang dinamakan ada kode di dalamnya. Nah, kode itulah yang kita masukkan di komputer lainnya. Jadi sewaktu kita mau menjalankan memasukkan kode yang sama di komputer lain itu ke komputer kita bisa mengakses komputer yang lainnya. Jadi istilahnya kita bisa sebagai remote. Jadi itu yang dimaksud dengan jaringan bisa tanpa kabel. Jadi kita bisa mengelola untuk komputer sana dengan komputer yang kita miliki dengan akses internet. Baik, selanjutnya akan Bapak jelaskan terkait dengan fungsi dari topologi jaringan itu sendiri. Nah, fungsi dari topologi jaringan itu dia menentukan alur komunikasi dan menata struktur kabel dan perangkat.
serta dia dapat menentukan efisiensi dan stabilitas dan mempengaruhi troubleshooting dan maintenance. Nah, maksudnya ini apa yang menentukan alur komunikasi? Itulah yang Bapak bilang tadi, dia bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Itu dia saling berhubungan. Nah, untuk yang dimaksud dengan menata struktur kabel dan perangkat itu, maksudnya itu dalam satu jaringan ini, dalam satu perangkat itu, dia bisa dapat terhubung antara perangkat satu dengan perangkat lainnya menggunakan kabel dari satu perangkat. Nah, selanjutnya menentukan efisiensi dan stabilitas. Kalau kita rasa dengan menggunakan jaring kabel itu kan dia lebih fleksibel atau mungkin lebih praktis dibanding dengan tanpa kabel, karena kita bisa menggunakannya dari jarak yang jauh gitu. Nah, yang selanjutnya itu mempengaruhi troubleshooting atau maintenance. Nah, salah satu fungsinya itu troubleshooting. Ada yang tahu troubleshooting itu apa? Masalah apa? Ya, betul, permasalahan. Jadi dengan adanya topologi itu kita bisa dapat tahu apa yang menjadi pengaruh dari masalah itu. Seperti misalnya kabel putus kan kita tahu, itu kan apa secara fisik. Tetapi kalau semisal tanpa melihat kabel itu kita tidak tahu. Kita tahunya itu hanya dari status koneksi. Jadi dia bisa terhubung atau tidak antara komputer satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis topologi jaringan. Secara umum itu topologi itu terbagi menjadi 5. Yaitu yang pertama ada topologi bus, ada namanya topologi ring, ada namanya topologi star, ada namanya topologi mesh, ada namanya topologi tree, dan ada namanya topologi hybrid. Nah, Anda tahu nggak sebenarnya ini dari 5 ini, dari 6 ini sebenarnya hanya berapa yang dipakai? Secara umum. Ya, betul, sebenarnya ada 5 yang dipakai secara umum. Hybrid ini itu adalah inovasi baru yang akan digunakan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang topologi bus. Nah, topologi bus itu adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Nah, ini yang biasanya dipakai secara umum. Karena topologi ini dilakukan ada instalasi jaringan yang berbasis kabel koaksial. Nah, topologi bus ini menggunakan kabel koaksial pada sepanjang klien dan juga konektor. Nah, jenis konektor yang akan digunakan adalah bensi, terminator, dan juga debensi. Selanjutnya ada kelebihan dari topologi bus itu sendiri. Kita tahu topologi bus itu ada beberapa kelebihan. Seperti misalnya ada tiga di sini Bapak buat. Pertama, penambahan klien atau workstation yang mudah dilakukan. Yang kedua, mudah digunakan dan sangat sederhana. Yang ketiga, karena biaya instalasi yang murah karena kabel yang digunakan itu sedikit. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari topologi bus itu sendiri. Yaitu pertama itu bisa sering terjadinya tabrakan arus data. Selanjutnya ada jaringan yang lama sulit untuk dikembangkan. Misalnya ada proses pemeliharaan data yang kurang efisien. Selanjutnya jika ada masalah pada kabel misalnya terputus, maka komputer workstation itu akan bermasalah atau mati. Nah, bisa dilihat anak-anak ini struktur dari topologi bus itu sendiri. Topologi bus itu menghubungkan suatu jaringan satu dengan yang lainnya menggunakan kabel tunggal yang menghubungkan klien dan server. Bisa anak-anak di sini ini adalah struktur dari topologi bus itu sendiri. Ini adalah konektor BNC dan ini adalah kabel koaksial. Nah, anak-anak lihat di sini kan ini ada garis potong ini. Di sini digunakan kabel koaksial dengan konektor BNC-nya. Jadi ini kan ada bercabang-cabang itu dari sambung penghubungan antara komputer server dan juga komputer klien agar dapat terhubung. Nah, balik lagi ke yang kelebihan dan kekurangan yang sebelumnya. Misal penambahan klien dan workstation mudah untuk dilakukan, mudah digunakan sangat sederhana dan diinstalasi murah. Nah, bisa dilihat di sini kan strukturnya itu sangat sederhana karena hanya menjalankan yang satu dengan yang lainnya itu secara seri gitu. Nah, selanjutnya ada topologi ring. Nah, topologi ring itu atau mungkin sering disebut itu topologi cincin karena bentuknya mirip seperti cincin ya. Adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Nah, umumnya itu jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan rangka agar masing-masing komputer itu dapat terkoneksi. Nah, kelebihan dan kekurangan dari topologi ring itu sendiri, bisa kita lihat di situ kelebihannya bisa menampung trafik yang cukup murah dan performa koneksinya cukup baik. Proses instalasinya juga konfigurasinya cukup mudah dan implementasinya mudah untuk dilakukan. Jadi gampang dilakukan, bisa dilakukan oleh semua orang aja, bisa dilakukan oleh semua orang agar kalau dia mau gitu. Nah, kekurangan itu sendiri yaitu kekurangan topologi ring itu diantaranya itu jika terjadi masalah troubleshooting itu jaringan ini terbilang rumit. Karena bisa kita lihat kalau ring ini kalau putus satu dia bisa putus yang lainnya juga sama dia seperti topologi bus tadi. Nah, yang selanjutnya ada sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Yang selanjutnya jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus dengan Bapak bilang tadi. Jika kabelnya salah satu putus, maka yang lain akan berpengaruh dan bisa juga putus. Nah, ini kita bisa lihat struktur dari topologi ring itu sendiri. Setiap rangkaian itu tersambung dengan dua titik yang lain. Nah, bisa lihat anak-anak semua lihat di sini adalah pusatnya, di sini adalah pusat servernya,
servernya terbagi-bagi menjadi seperti cincin bentuknya. Nah, jika salah satu ini putus, itu yang dibilang bermasalah, komputer lain dapat bermasalah. Nah, untuk kabel dan juga konektor bensin ini tetap sama digunakan seperti topologi bus tadi. Nah, selanjutnya ada topologi star. Kalau anak-anak tahu, star itu kan bisa dibilang seperti bintang ya bentuknya. Jadi dia bentuknya bercabang-cabang juga seperti halnya bintang lah. Nah, topologi star ini juga disebut sebagai topologi bintang karena topologi ini berbentuk bintang, jadi di mana menggunakan port atau switch untuk koneksinya. Jadi bukan seperti tadi dia langsung bisa disambungkan, ini memerlukan kepada switch lagi untuk koneksi antar lainnya. Nah, topologi jaringan ini biasanya paling sering digunakan. Jadi kita lihat dari gambar topologi star ini, dia berupa koneksi dari node tengah dan setiap node atau pengguna yang masing-masing proteksi dihubungkan secara langsung ke server atau switch. Dan bisa dilihat di sini, ini adalah hook atau switch-nya yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya. Bisa dibilang komputer server dan komputer lain terhubung dari spot ini. Nah, selain itu juga untuk menghubungkan itu kita bisa pakai ini yang J45. J45 ini kita colokkan ke menggunakan kabelan pada hub ini. Nah, selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh itu adalah sebuah topologi yang digunakan dengan rute yang terbanyak. Nah, jaringan ini menggunakan kabel tunggal sehingga dia proses pengiriman data itu menjadi lebih cepat dibandingkan hub atau switch tadi. Nah, kelebihan topologi mesh itu sendiri itu adalah security pada topologi ini sangat baik dan juga tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman datanya itu sangat banyak. Nah, kekurangan dari topologi mesh ini kabel yang dibutuhkan itu banyak. Jadi bisa dibilang itu menjadi kekurangan karena kita harus keluar lagi biaya gitu. Jadi instalasi topologi mesh karena menggunakan banyak kabel dan juga instalasinya sangat rumit. Dia beda dengan topologi yang sebelumnya yaitu dengan topologi star dan topologi bus. Dia rumit karena dia bercabang-cabang gitu. Nah, untuk gambar topologi mesh itu sendiri dia menghubungkan semua komputer secara penuh. Topologi ini adalah topologi yang paling kompleks dibandingkan topologi jaringan lainnya. Bisa lihat anak-anak sekalian, ini kalau kita lihat ya kabelnya itu bercabang-cabang gitu kan. Nah, itu dari topologi mesh inilah yang membuat topologi ini menjadi mungkin ya jarang digunakan karena biayanya juga cukup mahal gitu, dan juga rumit dalam pembuatannya ini. Nah, yang selanjutnya ada namanya topologi tree atau topologi kompon. Sesuai namanya itu adalah topologi tree ini dia penggabungan dari topologi bus dan juga topologi star. Nah, umumnya topologi tree ini digunakan untuk interkoneksi ataupun hierarki yang bisa berbeda-beda. Nah, untuk gambaran dari topologi tree itu sendiri, bisa anda lihat di sini. Ini adalah komputer server, ini ada komputer lain. Jadi dia dibagi-bagi seperti menjadi pohon. Nah, seperti topologi sebelumnya itu dia menggunakan kabel koaksial dan juga J45 untuk menghubungkannya. Jadi dia dicolokkan ke LAN-nya itu agar dapat terhubung komputer satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada topologi hybrid atau topologi gabungan. Dia itu asal gabungan dari beberapa topologi yang membentuk jaringan baru. Nah, dengan kata lain, jika ada dua topologi dari topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Nah, kelebihan dari topologi hybrid itu sendiri, di antaranya dia bersifat fleksibel, yaitu fleksibel dalam artian yaitu mudah untuk kita buat karena itu campuran dari beberapa topologi itu. Yang selanjutnya penambahan koneksi lain pada topologi ini akan menjadi mudah. Nah, kekurangan dari topologi hybrid itu sendiri itu proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. Seperti dan juga manajemen topologinya itu sulit untuk dilakukan. Serta biayanya itu juga dan cukup mahal lah ya untuk pembuatannya. Nah, bisa kita lihat di sini tapi perbandingan dari topologi jaringan yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, misalnya dari aspek biaya, kemudahan untuk dipasang, kabel yang dibutuhkan, performa, skalabilitas, redundancy, troubleshooting atau masalah. Nah, untuk kecocokannya itu semua di sini. Seperti misalnya kita menggunakan topologi bus, di mana biayanya itu murah, sedangkan untuk pemasangan itu juga mudah, kabel yang dibutuhkannya itu sedikit, dan juga performa yang digunakan, performa yang muncul itu yang jadi bisa dibilang kurang karena dia rendah. Skalabilitasnya juga rendah, redundansinya juga rendah, dan tingkat terjadinya masalah itu tinggi di aspek topologi bus itu sendiri. Nah, seperti aspek ini dia cocok untuk jaringan kecil. Nah, maksudnya ini apa jaringan kecil? Jaringan kecil itu misalnya kalau kita ambil contoh itu misalnya di wilayah Bali itu bisa dipakai topologi bus gitu. Nah, selanjutnya bisa ada di sini. Terus misalnya yang lain juga seperti mesh, tree, dan hybrid itu beginilah satu perbandingan yang bisa kita cocokkan nanti saat kita akan menggunakannya.
Nah, mungkin telah selesai dari materi yang mungkin Bapak sampaikan pada hari ini. Bapak juga membuat soal kuis untuk mengetahui sejauh mana anak ini memahami materi yang telah Bapak buat. Soal kuis ini ada 4 yang Bapak buat ya. Siapa yang bisa jawab mungkin bisa tunjuk tangan. Nah, di sini ada 4 soal. Bisa anda lihat ini, bisa anda lihat soal yang di depan ini kan? Nah, untuk nomor 1 ini. Topologi ring ini digunakan untuk menghubungkan komputer dalam bentuk apa? C, Pak. Ya, C. Iya, Pak. Kita lihat. Ya betul, C. Lingkar seperti cincin karena sesuai dengan namanya ya. Topologi ring dan cincin. Nah, untuk soal nomor 2. Salah satu kelebihan dari topologi bus adalah siapa yang tahu? Yang tahu? Jawabannya B. Kenapa B? Biaya instalasinya murah karena penggunaannya kabel sedikit. Itu yang Bapak bahas tadi soal nomor 2, pembahasan nomor 2 ya. Di selanjutnya, topologi star sangat bergantung pada B. Kita lihat betul sekali Rifki. B, hub atau switch sebagai pusat koneksi. Nah, yang selanjutnya, soal terakhir nih. Siapa bisa jawab nih ya? Kelemahan utama dari topologi mesh adalah C, Pak. C Rifki lagi. C betul sekali. Instalasinya mahal dan instalasinya rumit. Baik, mungkin bisa saja ya mungkin ya cukup memahami materi pada pagi hari ya. Yang lain gimana nih? Tidak apa-apa nanti belajar lagi. Baik. Selanjutnya ada Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Tugas ini Bapak berikan waktu pengerjaan selama 2 hari. Jadi Bapak ingin kalian membuat ini dalam bentuk di kertas double folio. Jadi jawabannya itu ditulis tangan. Dan nanti pengumpulannya saat kita pertemuan selanjutnya dikumpulkan melalui Bapak langsung. Baik, ada pertanyaan anak-anak di sini? Ya, Pak. Sudah jelas semua? Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang mungkin Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Bapak harap apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian, terutama dalam materi kita soal topologi jaringan ini. Ada lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf pada anak-anak sekalian. Sebelum kita menutup, ada baiknya kita berdoa dulu menurut ajaran agama kita masing-masing yang dipimpin oleh RT. Sebelum pembelajaran kita ada doa agama dan doa gimana? Doa selesai. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.